Sampai suatu ketika gitu gue masuki dimensi alam di Gunung Slamet, sampai ada ketemu sosok orang tua yang mungkin juga itu leluhur dari keluarga nyokap gue, sampai dibilang kamu waktu kecil kan udah biasa melihat seperti ini, kenapa mesti takut? Sosok-sosok ini tidak akan bisa menyentuh kamu gitu. Seperti itu ya. Gitu ya. Ya gue anggap mungkin entah mimpi atau halu, ya gue anggap seperti itu. Terus beberapa melihat banyak pendaki yang minta tolong apa segala macam di suatu tabir. Jadi kayak gue ngeliat lo nih, gue bisa megang lo nih, sorry nih ya. Cuma nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue John Arya di Jembatan Hitam. Dan spesial pada malam hari ini di studio kita sudah kedatangan Om Heru yang akan bercerita. Bahkan bukan bercerita sih, gue lebih tepatnya bakal bertanya mengenai Om Heru ini sosoknya tuh kayak gimana nih. Nah, mungkin di channel-channel lain Om Heru kan biasanya kan sering cerita-cerita horor ya. Jadi di sini kita mau ngobrol santai sama Om Heru nih teman-teman. Jadi ada sesuatu yang pengen gue tanya sama Om Heru. Kenapa Om Heru bisa sampai terjun ke dunia pendakian nih teman-teman. Jadi teman-teman juga pasti penasaran ya Om ya? Iya mungkin. Oke, nah sebelum kita ke cerita, kita kenal dulu sama Om Heru. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Om ya? Sehat-sehat Jom. Oke, ini Om sibuk apa nih Om sekarang Om? Kalau sekarang gue masih sibuk di kantor. Di kantor ya? Nah, di kantor. Nah ini Om mungkin banyak dari teman-teman yang nonton video Om nih ya di channel-channel YouTube lain. Ini kan mereka taunya Om Heru ini sosok pendaki yang bisa dibilang lawas lah Om ya. Dan Om Heru ini juga terkenal di YouTube nih dengan cerita-cerita horornya nih teman-teman. Nah jadi di spesial pada malam hari ini kita bakal ngobrol santai sama Om Heru. Nah penasaran nih pasti nih ya. Jangan kemana-mana teman-teman, saksikan terus Jembatan Hitam. Oke, Om Heru, nih, gue penasaran ya. Ini nggak apa-apa ya kalau gue ngambil gue lo ya, karena biar santai. tadi santai aja ya. Sini kan spesial kita mau ngobrol tentang pengalaman Om Heru nih. Gue pengen tahu nih Om Heru nih pertama kali mulai pendakian tuh di tahun berapa Om? Oke, sebelum gue jawab, gue mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk pemirsa Jembatan Hitam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Gue tuh mendaki gunung itu di tahun 89 ya. Itu 89, itu masih SMA, itu kelas 2 SMA. Ya gunung gue daki seperti Gunung Gede, Pangrango, Gunung Salak. Tapi di zaman itu gue tidak mendapatkan mistis. Nah, begitu pas di tahun 90 gue mendaki Gunung Dempo, ya itu ada pengalaman mistis masuk ke kampung manusia harimau. Gue juga nggak tahu kenapa gue bisa masuk ke situ, emang ada sebab akibat. Karena gue juga bingung, kayaknya dulu waktu gue masih SMP, SMA, dan itu tuh mata batin gue. Gue juga, ya kalau setelah gue evaluasi di tahun 2013 dan diterangin sama tante gue, sama mbak gue, kenapa bisa begini gini, ternyata memang dari keluarga nyokap gue, memang dulunya memang ada silsilah terah kerajaan dinasti terakhir. Oh gitu. Seperti itu. Tapi sebelum kita masuk ke cerita Om yang lebih serem-serem nih Om pernah nggak sih punya pengalaman lucu gitu Om di saat Om mendaki gitu, atau cerita-cerita lucu di saat Om kecil dulu Om yang bisa diceritain sama teman-teman Jembatan Hitam Om? Kalau gue kadang-kadang gue juga lupa ya, maksudnya itu kan kejadian udah puluhan tahun lalu. Sekarang gue umur 48 tahun, mau 48 tahun, mau menjelang setengah abad. Setelah gue tapi beberapa YouTube channel, itu saudara-saudara gue, bang lo ceritain bang lo dulu waktu lo kecil, lo dijorokin kuntilanak, lo tipu, lo ajak berantem, terus sama gendruwo lo banting. Gue kagak ingat, masa sih gitu kan? Masa kayak gitu? Iya, tuh sampai pelipis lo itu ini siapa itu? Gue juga lupa, ya mungkin jatuh dari sepeda. Terus
Gue bilang serem banget nih. Ternyata memang waktu di kecil itu memang gue ada apa ya, emang di kandungan nyokap 11 bulan. Oh, jadi Om ini itu kalau bahasa Indonesia pasti prematur apa ya? Enggak, kalau prematur Di di bawah ya. ya. Oh, ini lebih apa ya? Lebih naik ya. Itu nggak tahu tuh. Jadi Om Heru ini 11 bulan dalam kandungan. Iya. Gokil sih. Oke. Itu tetap ya, kita harus menghargai sosok ibu yang telah melahirkan Betul, kita dengan susah payah, ya, karena perjuangan. Sampai kata orang-orang sih kalau yang bayi dalam kandungan itu 11 bulan katanya sih kan katanya ada banyak mempunyai kelebihan. Dan memang waktu itu gue kecil itu masih tinggal di rumah mbak di lereng Gunung Slamet, dan itu gue sering main ke yang orang-orang bilang tuh hutan larangan, hutan itu angker. Kan gue nggak tahu bahwa anak itu yang gue anggap mungkin ya anak itu lucu-lucu. Ada yang mata satu, ada giginya caling, ada yang bututnya. Ya gue anggap apa ya, anak-anak itu ya lucu maksudnya, tapi mereka tidak kurang ajar kepada gue. Sampai suatu ketika gue hilang gitu ya, katanya hilang hampir 4 hari. Ternyata gue masuk ke kerajaan Siluman di lereng Gunung Slamet. Oh, jadi Om ini waktu kecil tinggal di daerah Gunung Slamet ya? Di lereng Gunung Slamet. Di lereng. Itu Emang SD, TK atau gimana? Gak tau dong kira-kira Om. masih umur setahun. Umur setahun ya? Katanya gue umur 6 bulan aja udah bisa jalan, udah lari. Iya, gue juga bingung. Ya lupa lah gue. Itu kan gue juga dapat cerita dari tante gue. Oh, jadi Dari paman gue. iya sih. Gitu. Maksudnya, masa sih begini gitu kan? Sampai suatu ketika gitu gue masuki dimensi alam di Gunung Slamet, sampai ada ketemu sosok orang tua yang mungkin juga itu leluhur dari keluarga nyokap gue, sampai dibilang, kamu waktu kecil kan udah biasa melihat seperti ini, kenapa mesti takut? Sosok-sosok ini tidak akan bisa menyentuh kamu, gitu. Seperti itu ya. Gitu ya. Itu. Ya gue anggap mungkin entah mimpi atau halu, ya gue anggap seperti itu. Terus beberapa melihat banyak pendaki yang minta tolong apa segala macam di suatu tabir. Jadi kayak gue ngeliat lo nih, gue bisa megang lo nih, sorry nih, Iya. gue nggak bisa. Oh. Ternyata ya udah pindah ini, dan juga buat apa, dan gue tidak bisa menari. Berarti di sana Om melihat banyak sosok pendaki yang bisa dibilang masuk ke dimensi lain ya. Iya. Dan Iya. di situ dia minta tolong apa gimana Om? Iya, Minta tolong ya? Minta tolong. Gokil sih. Jadi masih kecil aja Om udah bergelut dengan hal-hal yang kayak gini Om ya. Iya, tapi ya seperti itu ya. Tapi bagi gua itu kok biasa aja ya. Kenapa gua sekarang jadi malah takut gitu. Dan gua nggak mau lihat lagi seperti itu. Cuman kadang-kadang selalu ada gitu. Tapi alhamdulillah tahun 2019 gua mendaki Gunung Prapapandayan ke Semeru tidak ada seperti itu. Aman Om ya? Aman. Karena sekarang gunung udah banyak warung lah, udah Iya. pada minggir atau soket kegusur. Udah rame Om ya? Iya. Ada juga nih cerita yang seru. Jadi katanya dulu waktu gue kecil, gue sama saudara gue namanya Dani. Jadi Dani itu sama gue tuh katanya jahil. Jadi kita suka tidur dan nongkrong di suatu pohon besar kayak pohon beringin. Nah, di pohon beringin itu ada sajen. Kan masih banyak orang minta-minta apa ya kan. Jadi nih yang inget itu Dani, ini cerita Dani ya. Iya. Ingat nggak Bang waktu itu? Waktu kita kecil Bang, waktu kita di pohon besar, entah pohon beringin apa kita lupa, ada orang minta ini, terus gue gini Bang, minta kopi, minta rokok, duit. Itu orang itu yang minta mungkin sesajen atau minta apa, tiba-tiba lari ke bawah, beberapa jam kemudian datang ke atas, bawa kopi, bawa rokok, bawa duit. Itu gue ketawa-ketawa. Mungkin kalau sekarang gue inget, gila juga ya. Kamu, gila banget. Ya kan. Pernah juga lagi kemana gitu, ke makam-makam ya, ke makam keramat ya. Lagi misalnya tempat itu banyak ziarah, gue ketiduran di situ. Ketiduran, terus tiba-tiba banyak orang yang berdoa, gue bangun, kaget yang berdoa semua, astagfirullah gitu kan. Pada istighfar kan. Ya gue nggak tahu apaan ya. Nyata gue dicariin, kemana nih anak kok ngilang? Nggak tahu, gue tidur di tempat-tempat seperti itu. Iya, itu kejadian kecil itu emang bisa dibilang ya kenakalan kecil lah ya Bang ya. Iya. Ya. Tapi kalau gue suruh gitu gue nggak mau, nggak mau. Enggak, gue tuh mikir loh, lu
lu main di pohon gede dan pohon itu domainnya memang dipakai sama orang-orang sana untuk sesajen ya, Iya. atau minta sesuatu ya, Om ya. Iya. Dan ini kenapa lu punya pikiran buat ngejailin mereka, itu gimana ceritanya? Sebenarnya bukan gue yang jahil, Iya. sepupu gue itu dan itu jahil sama dia sekarang tentara aktif dia. Itu jahil banget dia, dan dia ingatannya sangat kuat ingatannya. Masa lo lupa bang? Gue lupa asli. Jadi kenapa sih kalau gue banyak bercerita di YouTube channel kan, itu kejadian berapa puluh tahun lalu, gue masih inget. Ya itu bukannya gue nggak inget semuanya, karena gue harus, misalnya gue cerita, gue harus ketemu teman-teman gue dulu yang sependakian, ya kan. Jadi gue rangkum cerita dari ini, dari sudut pandang gue dan dari sudut pandang mereka. Oh gitu ya. Nggak mungkin lah gue inget semuanya, mungkin gue inget satu kejadian atau dua kejadian, nggak mungkin semuanya. Jadi nggak semua pendakian gunung yang gue naik itu nggak semuanya horor, enggak. Enggak ya, Bang ya. Kalau di tahun itu kayak mungkin banyak pendaki, wah naik Gunung Salak horor, Gunung Gede Pangrango horor. Di tahun 90 tidak ada. Aman ya. Aman. Tapi penampakan sih banyak. Penampakan sosok kayak KPG itu ya. KPG itu kuntilanak, pocong genderuwo. Oh, KPG. Lewat-lewat aja. KPG ini kuntilanak pocong genderuwo nih buat yang belum tahu. Itu istilah gua. Itu tidak ada. Kecuali waktu itu gua tahun 2012 waktu jadi relawan Sukhoi. Ya itu, tapi itu baru berasa gue situ. Oh, tahun 2012 nih Om Heru pernah jadi relawan Sukhoi ya Om ya? Iya. Itu kejadiannya di Gunung Salak. Salak ya Om ya? Salah, gitu. Baru. Selama di tahun-tahun 90 enggak. Gue sering naik Gunung Gede Pangrango Salak, enggak pernah itu. Pernah Om ya? Jadi misalnya gini nih lo, naik Gunung Gede yuk, ayo. Naik Lawu yuk, ayo. Berbobo yuk, ayo. Naik Salak yuk, ntar dulu deh. Bener nggak? Pasti ngomong gitu teman-teman lo. Iya sih. Karena orang paling males naik Gunung Salak. Iya. Dan Gunung Salak itu bagi gue itu gunung buat latihan gue fisik. Karena lo udah naik Gunung Salak, nggak usah sampai puncak, sampai pos berapa lo turun lagi. Begitu lo bulan depan naik gunung yang lain, itu badan lo udah enteng. Jadi urat kaki lo tidak kaget. Itu ilmu gitu. pendakian gunung, iya. Buat latihan fisik. Itu kenapa? Karena medannya yang luar biasa atau? Ya, medan berat. Oh, ini mungkin buat teman-teman yang belum tahu Gunung Salak ya. Ini Om Heru berbagi sedikit pengalamannya, berbagi sedikit ceritanya untuk mengetahui medan yang ada di sana Om ya. Iya. Jadi bisa dibilang medannya tuh lumayan oke lah Om ya, buat fisik lah Om ya. Buat fisik berat. Mantap. Memang Jawa Barat terkenal dengan tanjakan yang luar biasa Iya, Om ya. terjal juga, mistisnya juga banyak. Iya. Tapi kalau kita berpikir positif ya, terus kita sesuai SOP, tidak melanggar pantangan, tidak melanggar adat istiadat, tidak melanggar adat istiadat, sopan santun nggak ada. Iya, karena Insya Allah. Nggak betul, ada. betul sih. Karena kan kita memposisikan kita sebagai tamu lah Om ya. Iya. Betul juga sih. Dimana kita ada, dimana kita berada, dimana kita berpijak ya, kita harus tahu diri juga ya Om ya. Iya, gitu aja. Betul banget sih. Itu pakem yang sekarang gue pegang. Itu sampai sekarang. Karena juga banyak sih Om pendaki-pendaki sekarang yang gue lihat di sosial media tuh, ya mungkin karena ngikutin trending atau karena tren aja gitu ya. Jadi mereka tuh suka bersikap yang sesuka hati mereka gitu Om. Bahkan dia sampai melanggar apa yang ada di peraturan yang ada di gunung tersebut, kayak apa ya, bisa dibilang nyeleneh lah Om ya, karena untuk mengejar konten atau mengejar foto buat Instagram dia malah yang aneh-aneh gitu Om ya. Iya. Itu di zaman dulu nggak ada kayak gitu Om ya. Nggak ada, justru di zaman gue itu malah kita menikmati pemandangan. Foto-foto malah jarang. Jarang ya Om ya. Jarang sekali foto selfie ya, nggak ngerti lu belum bisa selfie kali Iya. kan. Foto rame-rame. Ya, pun sendiri juga ada gitu kan. Tapi memang ya begini ya, kalau menurut gue sosok itu memang ada. Kita percaya karena ada, mohon maaf ya, gue juga muslim. Di rukun iman ada. Tapi kan kita tidak boleh mengkultuskan. Tetap kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang menciptakan alam raya semesta ini. Itu aja. Iya sih. Karena biar bagaimanapun manusia diciptakan yang paling sempurna di antara semua ciptaannya. Semua orang ciptaannya sama, mau kaya miskin, apa, yang beda kan keimanannya. Mohon maaf, itu bukan menggurui. Betul. Iya, itu aja. Iya sih. Tapi selain itu Om Heru ini kan naik di tahun 89 Om ya pendakian. 89. Itu pendakian pertamanya gunung mana Om? Gunung Gede. Gunung Gede Pangrango Om ya. Gunung Gede aja itu. Dan terakhir Om naik kapan nih? Tahun 2019. 2019 lalu. Iya, ke Gunung Prau, kalau nggak salah habis pemilu tuh ya, Gunung Prau, April, terus bulan Julinya ke Gunung Papandayan, gue bawa orang 60 orang itu, aman-aman aja. Mana-mana aja Om ya. Terus ke Semeru, aman-aman aja. Om juga nih yang gue denger nih, Om itu kan juga ketua MAPAS Om ya.
Oh bukan, Apa jadi nih? Itu apa nih? dulu di zaman gue itu namanya Maparat ya, gue dan teman-teman gue sebagai pendirinya. Mhm. Kemudian pas kampus pindah ke di Matraman jadi namanya Mapatra. Mapatra. Pas sampai tahun 2006 kampus mengalami kevakuman. Hmm. Nah, dan itu memang gue nggak pernah lagi main ke kampus karena udah sibuk kerja segala macam, studi di luar juga. Nah di tahun 2017 gue ada punya grup WhatsApp dengan teman-teman gue tuh nggak pernah ketemu selama 20 tahun. Tiba-tiba mereka bilang nih ada namanya Mapas. Mapas ada namanya kampus gue itu STTSTNI. Udah pas gue lihat, gue tanya sama teman gue, ada nggak nih, ada yang lo kenal nggak anak Mapas? Ada, akhirnya gue kontak. Akhirnya datanglah mereka ke rumah gue di Cikini. Gak lama kemudian minggu depan gue main ke Sekre Mapas dengan teman-teman gue. Terus akhirnya gue ketemu dengan teman-teman gue semuanya. Ada, alhamdulillah ada 40 orang lah. Akhirnya kita kumpul semuanya. Dan ada beberapa di antaranya masih senang mendaki gunung. Itu Mapas itu singkatannya, artinya apa tuh? Kalau diartikan singkatannya? Mahasiswa pencinta alam STTSTNI. Oh. Nah, tapi emang kita ada juga, gue bikin ini juga suatu apa namanya open trip namanya Moving Together Adventure. Ada di Moving Together Adventure. Moving Together Adventure yang ngelola gue dengan teman-teman dengan para junior gue. Ada Itu di sampai Instagram. sekarang masih aktif, Om? Masih. Cuma karena pandemi Covid ya vakum. Iya, iya. Moving Together Adventure ada di Instagram juga ada. Itu umum ya? Umum, untuk umum. Itu Oh, waktu berarti- kemarin 2019 gue ke naik Gunung Prau, naik Gunung Papandayan, naik Gunung Semeru pakai nama Moving Together Adventure dan tidak membawa nama organisasi. Oh. Bebas untuk orang umum. Kalau misalnya teman-teman nih Om yang pengen pendakian atau pengen ikut gabung sama Om Heru nih bisa Om ya? Bisa. Open trip ya? Open trip. Ya justru jadi begini ya. Kadang-kadang gue juga takut karena baru beberapa bulan ini sering cerita di channel-channel YouTube horor. Jadi mereka pada takut semuanya gitu. Mungkin dia udah ke suges duluan lah Om ya? Ya tapi kan itu kan di tahun gue, itu kan tahun 90-an. Iya. Itu masih jalur masih sepi, hutan masih asri. Ya kan, masih lebat. Kalau untuk sekarang ini kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Aman. Mungkin ada, tapi kan tergantung dari kitanya. Iya bener-bener sih. Selama kita berpikir positif dan mensugesti pikiran kita dan kita tidak berbuat macam-macam, nggak ada itu. Gue jamin, bukan gue sombong, gue jamin. Iya Tapi sih. kita berdoa dulu, berdoa sebelum naik, terus turun berdoa juga. Dan ajaklah orang yang berpengalaman. Karena banyak pendaki-pendaki yang hilang itu di gunung karena ditinggalin temannya. Kan seperti itu banyak. Iya bener. Pas ada kabut ditembus, main lewat aja jalan nggak kelihatan, udah malam, jatuh ke ya mungkin mama ke jurang. Iya. Akhirnya hilang tidak ditemukan. Nah, ini masukan juga nih buat teman-teman pendaki yang pemula ya. Jadi kalau memang misalnya teman-teman pengen memulai pendakian, ikutlah atau ajaklah orang yang mungkin sudah berpengalaman terlebih dahulu di gunung tersebut ya Om ya. Iya. Karena itu safety Om ya. Iya. Kalau bawa aja, ajak porter atau guide orang setempat, kan kita juga membantu perekonomian mereka. Oh, Ekonomi betul. Kearifan lokal. Iya, betul. Kalau gue sekarang gue pernah mendaki semua gunung, udah 7 summit. Misalnya gue mendaki gunung itu lagi, gue nggak mau repot, nggak mau susah. Gue ajak aja yang udah orang situ. Ya nambah teman silaturahim. Betul Om ya. Iya kan, jalan santai. Iya. Dan gue nggak mau so tau, gue maunya safety, aman, safety. Udah itu yang kita cari. Namanya kita mendaki gunung kan ingin cari selamat. Betul. Mana ada orang mendaki gunung mau cari celaka, tidak ada. Jadi jangan salahin gunung ya. Ah, Wah gunung itu angker, gunung itu mistis. Sebenarnya enggak. Yang salah itu si pendaki itu. Karena pendaki itu kebanyakan hilang di gunung 80-90% kesalahan dari si pendaki itu. kelalaian mereka lah Om ya. Iya. Iya. Mungkin fisiknya fisiknya nggak bagus, mentalnya kurang, persiapan juga nggak oke, logisnya juga gimana ya, nggak manajemen perjalanan, nggak kayak zaman gue dulu lah kan nekat. Kalau zaman sekarang udah tertata rapi, seperti itu, udah ikutin aja. Tidak ada itu, Bener. tidak ada. Ya mungkin kalau namanya kalau kayak kejadian mistis atau teror gitu ya, itu kan karena sebab akibat. Ya lo mengotori tempat, buang sampah sembarangan. Betul betul. Jadi marah lah yang nggak kelihatan. Ya sekarang lo gini aja, lo buang sampah di tetangga lo marah nggak? Iya sih. Kan gitu doang. Iya benar. Misalnya ngomong sompral, ngomong jorok apa gimana? Ya mereka juga marah. Sekarang lo ngomong kasar sama orang lebih tua dari lo, lo nggak digampar? Kan gitu Betul. doang.
Jadi gua analogikanya seperti itu. Jadi jangan salahin, wah gara-gara nih gunung ini mistik nih, serem nih, kita kena. Ya enggak juga. Ini bagaimana kita menyikapinya aja Om ya. Jangan salahin gunung, jangan salahin alam. Betul. Iya kan? Ya udah tahu musim hujan kenapa naik? Akhirnya susah, jatuh, iya kan? Kecelakaan. Naiklah pas di musim mungkin kemarau, ya kan? Mesti lihat dulu peta, kan sekarang udah gampang pakai Google. Jadi itu mesti matang kalau ingin safety. Itu doang, sekarang udah gampang. Iya. Nah, Om, nih Om kan emang udah lama gitu ya kan mendaki gunung. Ini kira-kira boleh nggak sih Om kalau misalnya nanti kita sama tim, kalau ada kesempatan di lain waktu nanti kita naik gunung bareng Om? Oh boleh. Boleh Om ya? Lalu, tapi jangan dah, lo ntar gue nyusahin lo. Emang? jalan gue lama, banyakan berhenti. Kok gitu? Gue sekarang bukan pendaki gunung, pendaki warkop. banyakan berhentinya. Pendaki warkop Om ya? Ya udah umur segini udah badan nggak fit kayak dulu ya. Ya kan perut juga ini juga ya kan. Ya, mesti olahraga dulu. Ya itu penting dulu. Bentar-bentar time off gitu Om ya. Iya, nanjak masih kuat nanjak, cuma napas aja. Iya sih. Seperti itu. Tapi Om masih oke lah sih kalau dari fisik sih kelihatannya masih sehat walafiat Om ya. Alhamdulillah. Yang penting Umur berapa sih Om? Sekarang bulan Juni 48. Bulan Juni 48? Iya. Oh bentar lagi nih ya. 48. Oh. Menurut gue itu tidak semua itu pendakian itu menyeramkan. Betul banget Om. Itu semua disebabkan sebab dan akibat. Tidak ada api kalau tidak ada asap. Nah, itu gimana kitanya aja. Ya. Nah, ini dapat wawasan lagi dari Om Heru nih karena memang benar sih kata Om Heru, tidak semua pendakian itu menyeramkan. Gue setuju sama Om Heru karena apa yang kita lakukan di sana ya sebab akibat ya, balik lagi Om ya. Iya, banyak juga yang bilang apa mungkin ya netizen atau apa gitu kan. Oh, kalau sama Om Heru, Bang Heru ini pasti pengalaman horor semua. Sebenarnya gue alamin itu bukan di gue terornya. Emang ada juga teror di gue. Emang karena kelalaian gue juga. Misalnya gue ngomong sompral lah atau apa. Itu bagi gue teguran juga buat gue. Temen gue kena teror, kena apa, gangguan dari makhluk astral. Ya, itu pengalaman juga, teguran juga buat gue. Berarti untuk kedepannya gue lebih mawas diri, introspeksi diri seperti itu. Dan juga memilih teman. Betul sekali. Nah, karena ada orang bilang jangan salah bergaul. Nah, itu juga seperti itu. Kalau di luar gunung nih Om, konteks ini Om, ada nggak sih Om pengalaman yang menurut Om nih lucu lagi nih Om, tapi masih berbau mistis gitu Om? Ada nggak kira-kira Om? Waktu gue ke Argopuro, ya gue udah channel lain. Itu pas di lewat jalur badan Argopuro, teman gue itu kencing. Itu aliran sungai namanya Sungai Kolbu. Emang dibilangin sama yang ibu-ibu penjaga warung di base camp, kalau kencing itu jangan di sungai, ya kan? Nah, teman gue itu kencing, tiba-tiba nggak tahu gimana, dia teriak-teriak, dia pegang barangnya loh. Wah, udah kayak kelojotan gitu loh. Gue bilang, nih kenapa nih, kesurupan apa gimana, dia teriak-teriak gitu kan. Terus gue tanya, lu kenapa? Dia teriak-teriak, barang gue, mohon maaf ya, bukan ngomong jorok ya, barang gue hilang, dicopot. Itu gue mau ketawa gitu kan, coba ke tenda, cek barang, pas lihat komplit. Gue tanya sama dia, sampai ngerokok sampai, wah ini benar berarti nggak bercanda kan? Tapi gue mau ketawa. Pas dia cek barang komplit, kata dia kan, gue kan nggak ngeliat. Pas lagi kencing, kata ada nenek-nenek jongkok. Nah itu burungnya dicopot gini, ditarik, ya kan ngilu dengernya gue. Aduh gila nih. Kan kita mau ketawa, antara mau ketawa, merinding apa, udah campur aduk lah. Tapi pas kita lihat di tenda, coba buka channel lo, buka. Ada ya? Sampai dia nggak mau, sampai begini kan nggak mau. Akhirnya dipaksa sama teman gue, dibuka, dipelorotin. Tapi teman gue cewek nggak ngeliat. Ada barangnya, berarti pandangannya ya itulah dengan makhluk astral. Teguran lah ya. Teguran. Karena sebelumnya memang udah dikasih wanti-wanti duluan, jangan kencing di sungai. Iya, di sebelahnya lah ada tanah, udah ambil air gitu doang. Karena kan sungai juga nanti kan kita pakai buat minum juga kan. Iya, itu dia. Iya sih. Itu bagi gua
Aduh mau ketawa, tapi merinding juga. Gue pikir ini ya. Gimana lo bayangin, lo ngilu lah barang lo dicopot gitu kan. Kalau gue mengalami kayak gitu sih gue juga bakal parno lah, gila kencing tiba-tiba Barang dicopot, copot hilang. tapi kan kalau logikanya kan keluar darah, nih kagak ada darah. Masa depan om. Kagak ada darah. Cek barang kan komplit. Komplit ya. Unboxing ya, Unboxing. Aduh, banyak lah kayak gitu. Ada lagi di mana ya? Ada, kalau baru-baru ini gue ketemu dengan seorang YouTuber ya, udah terkenal lah. Makan di suatu depan kafe itu udah ditutup. Makan pecel lele, ya gue makan pecel ayam, gue makan. Nama si YouTuber itu udah terkenal. Pas mau bayar gini. Kok kan saya berdua dengan abang itu. Enggak, saya lihat abang doang yang makan. Abang itu maksudnya gua. Enggak ada. Gua bilang, Jo, berarti gua tat kasat mata dong. Bang jangan ngomong gitu bang, udah malam bang. Masa sih abang yang menjual pecel lele dilihatnya si YouTuber itu cuma makan sendiri, padahal gua makan berdua sama dia. Oh jadi lu makan di suatu tempat dan setelah pengen bayar, ini penjaga warungnya ini bilang kalau yang makan cuma satu orang doang. Padahal situ lu berdua bang. Berdua. Ini aneh sih menurut gue. Emang cuma berdua doang di situ mas makannya. Jam-jam 11-an lah. Pas habis hujan dari rintik gitu. Itu di daerah mana tuh? Daerah Pejaten. Pejaten, Jakarta ya. Itu baru-baru ini, baru beberapa bulan lalu. Baru-baru ini. Sama siapa sih YouTubernya kalau belum tahu bang? Sama Prasojo. Prasojo. Wah nih gokil nih. Boleh silakan tanya sama dia. Iya. Silakan tanya. Jadi lu makan berdua tiba-tiba penjaga warungnya bilang kalau yang makan cuma si Jo doang ya? Iya. Gokil sih. Ya itu nggak tahu. Kan napak ya? Napak? Napak. Itu bisa bilang begitu gimana tuh? Nggak tahu, mungkin yang jual dia ngeladenin juga, yang nyediain makanan yang ngulek sambal. Aneh ya bang ya? Iya, nggak tahu deh tuh. Aneh banget sih. Terus kalau yang lainnya gue di mana gitu gue lupa. Mungkin di daerah Jawa Tengah. Gue lagi, tapi bukan pendakian gunung ya. Iya. Masih SMA itu. Kalau saya masih SMA, libur lebaran. Ada daerah, mungkin daerah mana ya? Kalau dibilang puncak ya, kalau daerah sana bilangnya Paninggaran. Paninggaran. Dan itu katanya hutannya angker ya, katanya. Nongkrong gini. Ini rame-rame sama saudara-saudara gua. Nah itulah, kita nggak boleh ngomong sembarangan, sompral. Pulang yuk, ntar hitungin mbah nih, nggak enak nih. Biarin aja mas, santai. Udah nih, udah mau maghrib. Jadi merinding gue. Ini mas nih hutan ini loh, sorry, Alas Roban. Oh Alas Roban, ya pendengar sih gue. Naik motoran tuh. Wah, mas pulang yuk, gak enak nih. Nah sepupu gue bilang gini, udah mas pulang mas. Nanti ntar banyak yang tongkrongin, ntar banyak yang pada ini. Gak lama kemudian datang loh ada cewek-cewek, mas. Ngomong ini, berapa orang mas? Mampir dong ke warung saya. Siapa ya? Itu gue kabur, semuanya kabur, asli. Nah, itu gue cuma berempat, bawa motor 2. Itu cewek itu udah muncul dari mana cewek itu, Mbak itu? Mampir dong ke warung saya. Oh, jadi itu gue nggak tahu tuh itu apakah itu nyata atau goib, gue nggak tahu. Tapi kalau untuk secara logika di tengah-tengah hutan yang domainnya terbilang angker, ada cewek yang ngajak ngobrol tiba-tiba ngajak om ke warungnya itu aneh sih kalau menurut gue om. Iya, itu aja yang gue inget itu. Padahal untuk warung yang banyak mungkin tempat pemberitaan supir-supir truk itu kan jauh banget. Jauh jaraknya om. Iya jauh banget. Oh. Yang bikin merinding itu pas kejadian itu langsung kabur om. Kabur semuanya, ngegas motor sampai jatuh-jatuh, bawa bunga melati. Oh, dia sendiri apa berapa? Sendiri. Tapi bentuknya wujudnya kayak gimana? Kayak orang biasa. Biasa ya? Tapi ketawanya serem ketawanya, matanya gitu. Kayak mata gimana ya? Gimana sih kalau cewek pakai softlet itu ya? Yo ampun. Kan serem lihatnya. Senyumnya juga gimana? Cantik tapi angker ya. Itu kabur dan lucunya, yang lucu ini cerita lucu ya. Itu saudara gue bilang teriak lagi. Setan. Astaga gue bilang, yang bener. Iya mas. Ingat nggak mas? Dan itu motornya masih ada, sampai sekarang masih bagus. Itu kayak di film-film gitu, teriak-teriak setan. Gue pikir bohong ya. Nyata gue tanya sama sepupu gue lain, itu benar kita 4 orang.
Alas Roban. Alas Roban. Itu tahun Wah, masih belum naik gunung mah. belum ya, masih lama banget. Belum, masih SMA. Jadi kalau misalnya gue ketemu dengan saudara-saudara gue mah cerita kayak gitu-gitu. Sebenarnya sih masih banyak, cuman banyak yang gue lupa. Jadi gue ingatan gue cuman ya kapasitas gue nggak 100% itu nggak. Nggak beberapa dari ini. Oh. Oke. Nah mungkin nanti kalau misalnya Om Heru ada kesempatan lagi, Om Heru bisa mampir untuk menceritakan pengalaman Om Heru yang lebih serem ya Om ya. Karena kan di sini kontennya kita santai nih Om. Iya. Sebenarnya cuma 3 kategori itu. Apa tuh Om? Seram, Serem? sangat seram, Sangat seram? menyeramkan. Oke. Jadi ya apa ya, makhluk-makhluk itu ya, itu bagi gua ya, bagi gua dan dari keluarga gua itu, KPG itu bisa dikategorikan itu kasta terendah. Seram ya? Seram aja ya? Dia dibilangnya preman lah. Yang udah tertinggi tuh ya udah yang sebangsa siluman yang udah ribuan tahun, udah ratusan tahun, seperti itu. Tapi ya tergantung dari keinginan kita. Betul. Selama kita percaya kepada yang menciptakan kita, tidak ada mereka. Yes. Buat apa kita beribadah? Tapi masih takut kayak begitu. Dan sosok-sosok itu tidak bisa mencelakai, bahkan kalau di film-film dicekek itu nggak ada. Jadi banyak cerita, wah pendaki diumpetin, tidak bisa. Jadi dia halus malah bisa megang, ini aja nggak bisa megang. Kan disalinnya begitu. Iya benar-benar. Kalau disesatkan pandangannya iya, dipindahin jalur, dikelabin pandangan ya iya. Tapi kalau sosok itu, wah sosok itu seperti mencekek, ingin itu pandangan kita yang dikelabui. Seperti itu. Sugesti lah Om ya. Sugesti. Jadi gini nih, semakin lo takut, semakin mereka mendekat. Semakin lo berani, mereka tidak akan mendekat. Jadi gini ya John, analogikanya. Lo pulang malam, mohon maaf ya, ada orang pingin nodong lo. Duit lo hanya cukup untuk pulang, bensin, makan. Silakan ambil, tapi sisain buat ini. Kalau lo ambil semuanya bang, mending lo ribut aja, mending kita baku hantam aja. Kan begitu, kita nekat akhirnya. Iya. Iya kan? Seperti gitu, karena kita udah gimana ya, sebenarnya gue juga takut, tapi kalau menghadapi seperti itu, udah gue jabanin aja deh, lo apa gue deh yang kena deh, kita adu kekuatan aja lah ya. Iya sih. Karena semakin kita kena ketakutan, kita semakin nekat, bukan kita semakin takut. Iya. Nah di situ nama itu energi yang ada di setiap manusia. Itu bisa dibilang kesimpulannya rasa takutlah yang bisa membuat kita celaka Om ya. Betul. Betul ya. Kayak gini ya, John, misalnya ada waktu itu gue waktu kecil dikejar anjing. Itu saking ketakutannya, gue bisa melompati pagar tuh 1 meteran. Kan ketakutan itu Iya, kan. betul. Nah itu dibilangnya energi tenaga dalam yang tidak terduga. Tapi kalau misalnya gue lari, gue melompati pagar itu belum tentu bisa. Iya sih. Kalau kita ketakutan banget, itu nggak usah saudara gue bisa melompat tuh pagar yang tinggi segini. Coba kalau ini belum tentu bisa, yang ada nyangkut. Oke. Nah itu namanya energi tenaga dalam yang tidak terduga yang semua orang punya. Ya kan kita ketakutan kan, lari. Gimana caranya tiba-tiba kita bisa melompati suatu tembok yang sangat tinggi. Betul banget. Itu Keren juga sih. Mantap nih. Apa ya bisa dibilang ya masukan lah buat gue pribadi lah. Karena omongannya Om Heru ini bisa dibilang tuh 100% tuh ngena banget gitu buat diserap ke nalar pikiran manusia tuh emang ya bisa dibilang rasional lah ya. Semua orang mungkin pernah ngalamin rasa takut, tapi gimana kita untuk melewati atau menguasai rasa takut kita sendiri Om ya? iya. Ya, misalnya mendaki itu tersesat di gunung. Ya dulunya lo pernah belajar kayak ilmu survival BIFA. Bagaimana mengatasi suatu keadaan di mana kita tersesat. Ya jangan panik. Ya kenapa nih? Makanya di pendakian gunung ada namanya ilmunya stop, sit, thinking, observasi, planning. Ya diam dulu, kamu jadi tembus, diam aja. Yang ngerokok aja dulu. Stop, Sit, terus apa Om? thinking, berpikir, O-nya observasi, lihat lapangan keadaan sekitar. P-nya planning, apa yang Planning. kita rencanakan. Itu Om ya.
Nah di situ kemampuan bukan uji nyali ya, kemampuan kita, mental kita teruji di situ. Dan lo baru bisa melihat teman-teman lo di saat kita tersesat. Nah, itu kelihatan. Ya lo pernah puluhan tahun kelihatan pas kita nyasar. Dan gue udah ngalamin. Beda kalau di sini lo masih bisa, wah emang kita solider, wah masih ini. Di gunung belum tentu. Jadi uji nyali bukan di sini, di gunung ketika tersesat. Itu kalau menurut gua. Iya sih. Memang kalau udah tersesat pasti orang bakal panik sih Om. Iya. Cuman ya balik lagi kalau kita punya pengalaman atau kemampuan yang tadi Om bilang itu ya mungkin kita bisa melewati itu sih ya Om ya. Iya. Dan juga kalau kita mendaki gunung tuh jangan menantang. Jangan menantang Om ya. Menantang ya gunung gitu-gitu aja mah hujan badai, angin puting beliung, kabut, pekat. Ya udah emang begitu. Ya kitanya aja yang so tahu. Iya karena emang cuaca di gunung beda sih sama cuaca di kota Om ya. Beda. Di gunung manapun juga cuaca memang susah buat ditebak Om ya. Iya. Iya, gue ini bukan indigo. Bukan spiritualis. Gue bukan indigo, bukan spiritualis, bukan paranormal. Gue abnormal. Abnormal ya. Maksudnya nongkrong-nongkrong di kafe abnormal. Iya. Sorry bercanda. Iya Om Heru ini ya nggak indigo, nggak yang kita bilang ya. Om Heru ini sama kayak kita Om ya. Sama manusia biasa yang mungkin dikasih kesempatan sama Allah untuk mengalami hal yang nggak orang lain alami Om ya. Dan itulah pengalaman yang diceritain sama Om Heru pada malam hari ini. Jadi kurang lebihnya banyak banget obrolan kita yang awalnya bercanda ini bisa diserap, maksudnya bisa diambil hikmahnya. Jadi buang yang negatifnya, ambil hikmahnya. Oke Om, terima kasih banyak Om Heru udah mampir ke sini di studio kita yang sangat luar biasa, tidak ada apa-apanya. Tapi Om Heru udah mampir ke sini, makasih banget. Nanti kesempatan lain waktu bisa mampir sini lagi Om ya. Insya Allah. Kita cerita yang lebih serem-serem lagi Om ya. Banyak dong, pasti dong. Jangan ntar bosen. Terus sampai pansos gua. Emang ada yang ngomong gitu? Oh banyak pansos. Iya? Ini lagi. Yang Halu. Iya. Banyak. Sebenarnya gue pribadi ngajak Om kemarin juga karena memang ada tuntutan dari penonton dari Jembatan Hitam yang pengen Om Heru naik ke sini, makanya gue ngontek Om Heru gitu. Karena kan mungkin di cerita-cerita channel YouTube lain nih Om Heru udah wah banyak lah ya. Terbang di sana sini, jadi kenapa di gua nggak ada? Mungkin nih teman-teman di Jembatan Hitam yang nonton pengen Om Heru ini ada di sini, dan sekarang alhamdulillah gue dikasih kesempatan sama Om Heru untuk ngobrol langsung, bahkan cerita-cerita bareng di sini gitu teman-teman. Dan Om ada yang mau dipromosi ke Om? Kali gitu Om punya Ada apa gitu? nanti mungkin bisa dikasih di deskripsinya ya di Instagram gue Heru Survival Photography. Di sini juga gue ada bisnisan menyewakan HT dan menjual HT. Oh, jadi buat teman-teman nanti yang mau perlu atau ingin menggunakan HT, ini Om Heru juga punya usaha menyewakan dan menjual ya, Iya. menjual HT. Jadi nanti gue kasih deskripsinya di bawah nanti ya. Teman-teman bisa langsung follow Instagramnya Om Heru di @herusurvival gitu. Fotografi. Oh iya, di sini ada juga gue tambahin kenapa kita perlu HT dalam suatu pendakian, karena kan nggak di semua gunung kan sinyal handphone susah. Betul. Ya kan, dengan adanya alat HT ini meminimalisir pendaki tersesat. Ya kan, jika terjadi apa-apa dengan rombongan pendaki, maka si ranger bisa memberikan pertolongan dengan sangat cepat. Karena selama ini banyak pendaki kecelakaan di gunung atau hilang karena tidak adanya komunikasi. Betul, karena emang di gunung sinyal susah Om ya. Betul, sinyal susah. Jadi memang kalau HT itu kan jangkauannya jauh. Kalau gunung 3000 meter, berarti kan 3 kilo asumsinya. Kalau dengan tidak ada hambatan berarti 2 kali lipatnya. Itu komunikasi sangat penting. Karena dalam kita pendakian kan nggak mungkin kita terpisah tuh 1 kilo, nggak mungkin, 500 meter, 300 meter. Nah itu dengan adanya itu sangat penting. Betul. Buat mencegah. Dan apa ya, yang penting kita berkomunikasi, ya tungguin sebentar, break, ya kan. Kan kebanyakan begitu loh, kok nggak tahu, kok nggak nyampe base camp atau udah hilang. Ya, ini Pasti tidak ada komunikasi. fungsinya AT itu memang
sangat berguna banget di pendakian karena memang jarak jangkauan HT ini frekuensi jauh ya. Jauh. Wah, gila sih. Oke, buat teman-teman yang ingin mempunyai HT atau ingin menyewa nih, nanti teman-teman bisa langsung hubungi Om Heru. Nah, akhir kata gue Jonaria mengucapkan terima kasih banyak buat Om Heru. Semoga Om Heru selalu diberi kesehatan ya Om ya. Amin. Supaya bisa terus membagi ceritanya di YouTube yang ada di Indonesia lah khususnya lah ya. Dan akhir kata gue Jonaria ngucapin pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam. Thank you.